Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufan Izan. Di sini saya ingin menceritakan kisah tentang Amr bin Al-Jamuh. Amr bin Al-Jamuh adalah seorang pemimpin dari pemimpin Yastrib pada zaman jahiliyah. Dia juga merupakan kepala suku dari Bani Salamah yang terkenal karena sifat pemurah dan suka menolong orang lain. Seperti masyarakat Yastrib pada zaman jahiliyah yang menyembah berhala, ia pun memiliki berhala yang bernama Manaf. Setiap hari dirawat, dibersihkan, diberi wewangian, dan tentu juga ia muliakan. Kisah keislamannya sendiri yaitu ketika keluarganya, anak-anaknya, istrinya sudah memasuki Islam lebih dahulu, sementara Amr bin Al-Jamuh ini masih teguh, masih kuat dengan agama nenek moyangnya itu, yaitu yang menyembah berhala. Tetapi anak-anak dari Amr bin Al-Jamuh ini sudah mengetahui bahwa keimanan ayahnya sudah mulai goyah. Yang dilakukan anak-anaknya itu bersama temannya yaitu Muaz, yaitu menyusup ke rumah, kemudian mengambil berhala dan menyimpannya di tempat sampah. Pada pagi harinya, Amr tidak melihat Manaf di tempatnya. Kemudian ia mencarinya dan menemukan di tempat sampah. Dengan rasa kesal, ia mengambilnya, kemudian dibersihkannya, diberi wewangian kembali, dan juga ditempatkan di tempat semula. Malam berikutnya, yang dilakukan ketiga anaknya bersama temannya masih sama, yaitu mengambil berhala, kemudian disimpan di tempat sampah. Demikian malam-malam berikutnya pun, hingga suatu hari Amr bin Al-Jamuh kesal atas perlakuan yang diberikan kepadanya. Kemudian ia mengambil pedang dan digantungkan di berhalanya sambil berkata, "Jika kamu memang hebat, tentu bisa menjaga dirimu dari aniaya orang lain." Keesokan harinya, Amr bin Al-Jamuh lagi-lagi tidak menemukan berhalanya di tempatnya. Ia bergegas mencarinya dan kembali menemukan di tempat sampah dengan kondisi terikat bangkai seekor anjing. Dengan rasa kesal, ia pun hanya menatapi berhalanya tersebut, dan datanglah seorang pemuka di kota Madinah pada saat itu sambil meyakinkan kepada Amr bin Al-Jamuh, meyakinkan Amr bin Al-Jamuh dan membukakan jalan hidayah kepadanya. Akhirnya ia sadar bahwa berhalanya itu tidak bisa memberikan apa-apa, bahkan tidak memiliki sifat ketuhanan sedikit pun. Ia bergegas kembali ke rumah, membersihkan badan, pakaiannya, kemudian memakai wewangian, lalu menemui Rasulullah untuk menyatakan keislamannya. Akhirnya Amr bin Al-Jamuh pun merasakan keislamannya, dan ia menyesali dia menyesali kelakuannya di sebelumnya, yaitu dalam kemusyrikan. Amr bin Al-Jamuh ini termasuk yang terlambat, pada saat itu terlambat memasuki Islam karena memang usianya yang sudah tua dibanding masyarakat Yastrib lainnya. Namun dengan keterlambatannya itu, ia segera mengejarnya dengan memperbanyak ibadah dan juga amal soleh. Dia juga sering menolong orang lain yang membutuhkan. Kemudian Amr bin Al-Jamuh ini memiliki satu cita-cita, yaitu berjihad di Islam. Tatkala terjadi perang Badar, Amr bin Al-Jamuh bersiap-siap hendak turut dalam perang Badar tersebut. Namun Rasulullah tidak mengizinkannya karena kondisinya yang sudah tua dan kakinya yang pincang. Rasulullah memberikan keringanan untuk tidak ikut perang. Namun ketika terjadi perang Uhud, ia pun bersiap-siap kembali untuk ikut dalam perang Uhud. Namun kali ini tidak diizinkan oleh anaknya. Tetapi ia tetap memaksa untuk menemui Rasulullah dan menceritakan bahwa ia tidak diizinkan ikut perang oleh anak-anaknya. Padahal ia sangat ingin sekali berjihad di jalan Allah. Kemudian Rasulullah pun mengizinkan Amr bin Al-Jamuh. Setelah diizinkan, Amr bin Al-Jamuh sempat memohon bahwa ia ingin jihad dan jangan dikembalikan kepada keluarganya.
ia pun ikut berperang. Setelah ikut berperang, apa yang dicita-citakan Amr bin Al-Jamuh akhirnya terwujud. Ia gugur dalam ia gugur sebagai syahid bersama sahabat-sahabat lainnya. Hikmah yang dapat kita ambil di sini adalah tidak ada yang pertama, tidak ada kata terlambat selagi terus berusaha. Kemudian jangan jadikan kekurangan sebagai alasan selagi kita memiliki kemampuan dan usaha untuk mewujudkannya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.